Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, beberapa waktu lalu di podcast saya yang kesekian, saya juga nggak hafal, saya pernah singgung-singgung nama Ahmad Rizal Fadilah. Ahmad Rizal Fadilah ini pengacara, tinggal di Bandung, usianya juga sudah sangat tidak muda lagi ya. Kalau nggak salah sudah tembus angka 6 ya, tapi masih energik, gesit, dan masih segar, bugar ya. Dia termasuk rekan saya di FNN. Dan dia bagus sekali. Kemarin baru saja meluncurkan bukunya berisi kumpulan tulisan dia yang diberi judul ini dia, Lepaskan Borgol Demokrasi ya. Anda paham yang dimaksud siapa tangannya ya? Ini sangat legendaris sekali gambar ini, tangan siapa walaupun tanpa wajah, tanpa kepala bahkan. Lepaskan Borgol Demokrasi, Ahmad Rizal Fadilah. Nah, ketika itu saya sebut sebelumnya bahwa kalau mau tahu konstelasi konstelasi situasi politik di atas di kalangan para elit kekuasaan, maka salah satu sumber yang bagus untuk dimintai penjelasan adalah Bang Rizal Fadilah ini ya. Bagus, dia analisisnya bagus dan kupingnya banyak, matanya banyak, sehingga dia banyak mengetahui, banyak melihat, banyak mendengar dibanding kita pada umumnya. Saya aja mungkin agak kuper sebagai wartawan, juga sering menimba informasi dari Bang Rizal Fadilah ini. Kuper harusnya kan enggak. Apalagi kan biar gimana pun saya wartawan harusnya lebih punya informasi dibanding Bang Rizal Fadilah. Tapi sorry banget Bang Rizal, dalam soal ini saya tetap harus mengakui abang lebih lebih top, lebih keren ya. Nah, nggak berpanjang kata, ini ada di FNN ya, opini dia ditulis hari ini Rabu 11 Agustus ya. Judulnya Arus Balik Politik. Ini perlu saya bacain supaya kita sama-sama tahu bagaimana sih konstelasi di kekuasaan di atas ini. Arus balik politik, ini orangnya. Kalau di sini ada nggak fotonya ya? Oh, nggak ada, di dalam berarti. Ini orangnya ini, Ahmad Rizal Fadilah. Aduh, nggak jelas juga ya. Nggak jelas juga nih orang ini. Fotonya nggak bagus nih Bang Rizal. Oke ya. Oke, saya baca. Ada fenomena menarik di beberapa hari belakangan ini. Sikap kritis Puan Maharani terhadap kebijakan politik Jokowi cukup membingungkan petinggi partai. Cukup membingungkan ya. Sikap kritis Puan Maharani terhadap kebijakan politik Jokowi cukup membingungkan. Petinggi partai pendukung pemerintah ini bersuara agak keras. Ada dua dugaan kuat penyebabnya. Pertama, sikap kurang bersahabat Jokowi atas kader PDIP yang diproses hukum seperti Juliari Batubara. Di sini saya mau menimpalinya apa ya? Mungkin yang dimaksud Bang Ahmad Rizal Fadilah adalah hukum perlakuan keras terhadap Juliari Batubara ya. Mensos yang korupsi bansos itu ya, yang kita tahu itulah kader PDIP. Nah, itu diterjemahkan oleh Megawati dan partainya sebagai sikap yang kurang bersahabat. Kayak gitu ya, kurang lebih gitu ya. Kedua, dukungan politik Jokowi yang kepada Ganjar Pranowo, pesaing Puan di PDIP. Pesaing itu pesaing di 2024. Ini memang, aduh, 2024 udah masih panjang, tapi mereka sibuk mempersiapkan diri dengan menghambur-hamburkan uang begitu banyak untuk baliho-baliho. Data-datanya ada loh, di Solo itu baliho termahal itu sewanya 400 juta sebulan. Sewanya saja. Dan yang termurah 200 juta. Dan itu di mana-mana. Sampai Gibran mengatakan, iya itu perintah dari DPP, dari partai. Gibran secara sangat halus mengatakan, gue nggak bisa apa-apa walaupun gue wali kota, karena itu perintah dari partai. Ya gitu kan. Wah, Gibran itu udah mulai pintar berpolitik, niru-niru bapaknya ya. Di samping itu, semangat Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan 3 periode menjadi ganjalan PDIP yang ingin memunculkan kader untuk manggung di tahun 2024. Lalu pilihan keakraban Jokowi dengan Partai Golkar yang membuat PDIP kesal. Ketum Golkar Airlangga menjadi salah satu koordinator penanggulangan pandemi COVID-19, ditambah dengan Luhut Panjaitan yang terkesan sukses merebut kendali PDIP dari Jokowi. Jadi selain tadi dia mengganggu pencalonan Puan di 2024,
dia Jokowi juga berakrab-akrab ria dengan Ganjar. Bahkan bayangin ketika Megawati dikukuhkan gelar profesor kehormatannya, yang baca paper memuji-muji pemerintahnya sendiri gitu. Anda bisa bayangkan Kak, kalau saya pidato, saya bacakan prestasi saya. Edi Mulyadi pada tahun sekian bisa begini begitu sehingga begini begitu. Edi Mulyadi itu kalau saya yang bicara begitu, bukan mustahil dari penonton akan lempar sepatu. Gila loh, gue diundang kemarin hanya untuk denger lu bangga-banggain diri lu sendiri. Tapi itu Edi Mulyadi kan. Nauzubillah, jangan sampai kita berperilaku seperti itu. Tapi itu yang dilakukan Megawati ketika dia membacakan papernya saat penganugerahan gelar profesor kehormatan. Puja-puji pada masa pemerintahannya, ya luar biasa ya. Oke, yang kedua tadi bahwa Jokowi tidak hadir pada pada acara itu yang sangat penting itu. Jokowi memilih acara bersama Ganjar Pranowo di Jawa Tengah untuk meninjau kegiatan vaksinasi massal. Secara kenegaraan, secara kenegaraan tentu yang dilakukan oleh Jokowi sudah tepat, ya kan? Bahwa itu acara kenegaraan lebih tepat untuk datangnya seorang presiden. Tapi secara fatsun politik, apalagi kita tahu bahwa PDIP adalah yang pengusung utama Jokowi. Kita tahu Jokowi berkali-kali disebut oleh Megawati sebagai petugas partai. Ini sangat sekali tidak punya fatsun politik, tidak punya tata krama politik ya. Perenggangan jarak politik PDIP dengan Jokowi tidak bisa dianggap biasa. Bila jarak semakin jauh, bukan mustahil Jokowi jatuh. Bang Rijal. Bila jarak semakin jauh, bukan mustahil Jokowi jatuh. Apa lagi, Bang? PDIP bisa memulai langkah dengan menarik menteri-menteri dari kabinet Jokowi. Enggak mungkin. Menteri itu enak, Bang. Menteri itu enak. Kayak Juliari Batubara coba. Kan tadi Abang bilang bahwa salah satu kegeraman PDIP Megawati karena pengendalian COVID di tangan Luhut, yang dia memang sangat tidak suka. Di sidang ekonomi, pengendalian COVID di tangan Menko Airlangga. Dan kita tahu itu ada tahun kemarin sudah 1.035 triliun dana untuk penanggulangan COVID. Oh, di tangan seorang koordinator, seorang ketua atau apapun namanya kan itu, wah, jumlah yang sangat menggiurkan. Oke? Oh, orang masih ragu, tetapi politik adalah kumpulan dari peristiwa perubahan baik dekat maupun jauh. Dan hubungan politik itu ditentukan atas dasar kepentingan dan kalkulasi dari partai politik itu sendiri. Serangan politikus PDIP, Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu kepada kabinet Jokowi dan secara khusus terhadap kinerja Luhut Binsar Panjaitan adalah warming up, pemanasan dari munculnya gejala politik baru di sekitar istana. Ya, kita tahu duo Masinton dan Effendi Simbolon ganas menyerang Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan dengan menjadikan penanganan pandemi yang amburadul ini sebagai pijakan untuk melancarkan pukulan-pukulan jebret, oke? Dan tentu saja akal kita yang waras dengan sangat gampang langsung memahami bahwa tindakan dua politisi tadi, Masinton dan Effendi Simbolon, tentu bukan tanpa dasar, bukan nyelonong begitu aja, tapi tentu minimal sepengetahuan Ibunda Ketua Umum atau tidak mustahil perintah. Oke? Yang menjadi masalah utama sebenarnya adalah akibat dari tingkat kepercayaan rakyat kepada Jokowi yang terus merosot. Hampir tidak ada kebijakan yang mendapat dukungan politik. Ya, hampir tidak ada kebijakannya di bidang pandemi ini yang mendapat dukungan publik maksud saya. Apalagi dalam kaitan penanganan pandemi COVID-19, PPKM yang diperpanjang secara eceran memang seminggu lagi, diperpanjang lagi seminggu. Sebagai gambaran dari ketidakmatangan dan kebohongan berulang dari pemerintah. Nah, ini Bang Rijal harus jelasin nih, kebohongan ini apa ya. Buzzer ikut membuka peta pertarungan. Ada perang proksi antara kubu Teguh Umar itu Megawati, dengan istana tentu saja Jokowi. Tagar NKRI bukan milik PDIP. Ini kemarin sempat viral, sempat jadi trending. Adalah serangan kepada kubu Megawati. Ya, kita tahu itu. Para buzzer menaikkan tagar NKRI bukan milik PDIP. Itu serangan dari buzzer kepada kubu Teguh Umar.
Sedangkan tagar daya rusak Jokowi luar biasa, kita tahu juga ada beredar juga menjadi trending topik juga, daya rusak Jokowi luar biasa, diduga serangan balik buzzer Teguh Umar. Jadi kalau pertarungan dua gajah ini ada dulu istilah dua gajah berkelahi, pelanduk mati di tengah. Pada konteks ini tidak tepat, ya. Ada dua gajah berkelahi, Teguh Umar dan Istana, Megawati dan Jokowi. Buzzer yang di tengah dapat rezeki. Dapat rezeki dari Teguh Umar, dapat rezeki dari Istana. Jadi pelanduknya justru dapat rezeki, ya. Lalu netizen pun ikut meramaikan. Lalu Twitter mendeaktif bahkan mensuspend akun buzzer Denny Siregar, Husnul Eko Putri dan Ade Armando. Nggak penting buat saya nih. Empat-empatnya nggak penting. Kerusakan demokrasi, hukum, dan penanganan pandemi sudah sangat parah. Istana sulit mengkonsolidasikan pasukan yang berjalan sendiri-sendiri. Istana sulit mengkonsolidasikan pasukan yang sibuk berjalan sendiri-sendiri. Dan cari aman demi kepentingan politiknya. Usia kekuasaan Jokowi tampaknya semakin pendek, bahkan sudah sesak nafas dan membutuhkan oksigen. Tuh kan Bang Rijal kan kalau nulis kan, ya bisa aja dia bikin tamsil perumpamaan macam ini. Memang belum sempat menggunakan ventilator, namun arahnya semakin jelas. Kelompok pentalkin harus sudah bersiap-siap. Anda tahu pentalkin? Talkin ini dalam sebagian umat Islam, bukan di Indonesia sebagian besar, seorang laki-laki yang ditugasi untuk mentalkin mayat. Mentalkin itu mengajarin, biasanya prosesinya mayat dibawa dari rumah duka atau dari mana menuju kuburan, dan setelah ada prosesi dimasukkan ke liang lahat, setelah ditutup, maka ada seorang pemuka tokoh agama yang membacakan talqin. Nah, talqin jadi kepada mayat ya, man robuka Allahu rabbi wa man nabiyuka wa Muhammadun nabi, dan terusnya. Talqin yang oleh sebagian kalangan umat yang Islam yang lainnya itu dianggap udah itu bukan bicara kita kali ini. Itu talqin ya. Jadi dalam konteks usia kekuasaan Jokowi sudah semakin dekat, talqin di sini masuk peran. Cebong peliharaan Jokowi di kolam istana yang dimakan biawak adalah pertanda bakal berantakannya cebong-cebong pendukung. Memang ada berita ya, cebong-cebong dimakan biawak di kolam istana ya waktu itu ya. Luhut pengendali Jokowi bakal menjadi musuh bersama. Ia sedang memegang komando penanganan pandemi. Tren Anyar ditunjuk menjadi ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas, ya kan? Dari samudra yang luas, danau hingga virus berada di bawah dalam genggaman Luhut Binsar Panjaitan. Ini menteri luar biasa. Kemarin dalam postingan saya kutip, saya tampilkan postingan dari netizen trias politika. Kalau zaman Socrates itu eksekutif, legislatif, yudikatif, maka trias politika Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan. Ada postingan lagi, meme lagi bahwa Jokowi sudah merampingkan jumlah menteri menjadi hanya 3, tapi mereka bekerja sangat efektif. Ketiga menteri itu adalah Luhut Binsar Panjaitan. Dasar udah, netizen itu jangan dilawan. Aduh ya. Arus awal adalah kompaknya istana, baik koalisi partai maupun koalisi buzzer dalam menghadapi oposisi maupun masyarakat kritis. Kini arus balik sedang terjadi, sesuai dengan judul tadi, arus balik ya. Partai yang jalan sendiri dan buzzer yang bertengkar serta memojokkan diri Jokowi ya. RRC sebagai backup kekuatan global pemerintahan Jokowi gelisah berhadapan dengan Amerika Serikat yang terus merangsek ke basis strategis penentu perubahan. Anda masih ingat, masih tahu bahwa saat ini TNI Angkatan Darat sedang menggelar latihan perang gabungan dengan Amerika Serikat di kawasan Laut Cina Selatan yang dikangkangi dengan sangat sepihak oleh RRC yang dipuja-puji oleh penguasa hari ini ya. Oposisi dan masyarakat kritis mendapat momentum untuk memperkuat arus balik politik yang terjadi tersebut. Arus ini akan terus menguat. Pembangkangan dapat mengisi banyak sektor yang melibatkan berbagai elemen. Tindakan represif menjadi jalan saja untuk mempercepat perubahan. Arus balik politik sulit untuk dihalangi. Bang Rijal ini analisisnya dalam, cuman kadang-kadang
dia menggunakan kalimat-kalimat yang bersayap, yang tidak lugas. Tidak lugas. Ya mungkin kita juga harus memahaminya, mungkin itu bagian dari cara untuk beraman-aman ria menulis. Kita tahu dong, kita nggak mungkin sebut jebret. Di tengah hukum yang full dalam genggaman kekuasaan, itu bukan berani, itu bodoh namanya. Tapi kita paham apa yang dimaksud Bang Rijal Fadilah. Ada arus balik. Dan ini seru sekali. Nanti kapan-kapan kita bicara bagaimana Puan, Ganjar, baliho dan sebagainya di tengah suasana pandemi seperti ini yang dikaitkan dengan kekuatan istana. Apakah istana akan berdiam diri saja melihat jalanan ditaburi oleh baliho-baliho Puan yang tentu sangat tidak murah, baik biaya pembuatannya maupun biaya pemasangannya dan izin-izinnya. Ya Allah, inilah negara kita. Kita sebagai rakyat ya cuma bisa menonton dalam konteks perseteruan di antara elit. Tapi saya teringat salah satu firman Allah tentang kondisi mereka. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta." Kalian pikir mereka bersatu padu, berteguh-teguh, solid? Tahsabuhum jami'a. Kamu pikir, kamu keliru, kamu kira bahwa mereka bersatu teguh, solid ya. Wa qulubuhum syatta, dan hati mereka berpecah belah. Mereka saling mengintai kapan bisa menerkam, kapan bisa menghabisi koleganya, tanda kutip. Saya sebut kolega bukan musuh karena mereka satu kolam. satu rezim ya, tapi mereka saling mengancam, saling mencari kelemahan dan ingin secepatnya menjatuhkan. Begitulah Indonesia ya, di tengah pandemi tetap saja orang-orang ini nyaris tak peduli kecuali untuk kepentingan diri dan partai mereka. Saya Edi Mulyadi untuk Indonesia. Untuk Indonesia, wah keren banget Indonesia. Boleh juga ya nanti jadi salam perpisahan selalu ya. Saya Edi Mulyadi untuk Indonesia, untuk FNN. Nah gitu ya. Oke, saya ulang lagi. Saya Edi Mulyadi untuk Indonesia, untuk FNN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.